ada edit video di Jayapura ini. Soalnya dari PU ada minta tolong. Oke, baik. Ya. Mungkin Om Ilo ini banyak nih hasil-hasilnya. Ya, Om Ilo tuh banyak tuh, Om. Coba lihat lembar kerjanya, Om. Coba kasih lihat lah ini hasil jokinya. Ya, lihat kan lah lembar kerjanya, Om. Om Ilo ini. Mana ya? Nih. Saya banyak belajar dari Om Ilo itu. Kalau papi itu pasti banyak. Karena Om Ilo yang ini, Om, yang apa? Yang ngajak saya lah, yang ke Kalong. Wah, kalau nggak ada Om Ilo, saya tergabung. Berarti racun utama ya. Saya mau share ini aja deh. Mau diskusin ini aja sih, yang peta ini loh Om, dari ATR BPN. ATR Itu punya. kalau di Zoom ternyata banyak juga yang overlap. Ya, datanya dari mana saja? Ini dari websitenya ATR BPN, Om, peta bidang tanah. Ya, karena mereka sendiri-sendiri sih ya. Maksud saya apakah Not Om. gimana? Coba di-download. Aku tadi masukin ke Quantum Cheese buat apa? Reservisnya nggak bisa ya? Iya, memang dikunci, Om. Pantesan. Nggak bisa ini, mau dibagi-bagi. Kalau VPN nggak bisa, Om. Ya, maksud saya mekanismenya mereka apakah memang seperti ini harus bisa overlap atau gimana? Ini kan kelihatan dari datanya banyak yang overlap ini. Ini tentunya. Kalau yang fix dia Banyak yang overlap. Om Ilo apa? Yang pernah ini enggak, Om? Yang download peta blood di GeoFabric. Udah pernah ngakses belum, Om? Belum pernah, Om. Kalau yang GeoFabric itu. Itu yang sampai 2 nanti giga saya di ya. grup. Saya kemarin yang di YouTube tuh, Om ya. Terus cuma itu tadi saya nggak bisa buka laptopnya, jadi saya mau coba. Butuh spek tinggi kan, dia ini blok blood OSM seluruh Indonesia ada di situ tuh, Om. Coba kita kita analisis blok bloodnya itu sesuai dengan apa? Dengan CSRT-nya big atau dengan hasil drone kita nanti, Om. Ya, Om ya, ini saya coba share di grup, Om. GeoFabric, Om. Baru kita nggak ada kelas kan? Nggak ada yang presentasi. Nggak ada yang berani malam ini gimana? Lemah semua. Melempem. Ketua kelas tanggung jawab ini. Om Renol. Siap. Om Renol, saya mau nanya-nanya yang terkait dengan itu yang peta PBB itu. Nah, itu sudah diintegrasi dengan peta apa RDTR atau
RT RW kabupaten di situ ya? Begini Om, saya minta maaf di kabupaten saya RT RW, RDTR belum ada sama sekali Om. Oh gitu. Begitu. Makanya BPD-nya saya minta sama saya begitu. Oh. Karena mereka punya RT RW juga yang biasalah. Biasanya konsultan-konsultan dari luar nipu, ya kan? Saya sudah Iya, lihat iya. berapa kali, nggak pernah sampai di BIG Om. Oh. Gitu. Akhirnya itu di ini sendiri ya, inisiasi sendiri itu ya? Ya Om, jadi artinya saya dengan Om Sul kita buat dengan ya apa ya, yang ada di kita, yang ada keadaan yang di kita begitu. Bagusnya itu nanti kalau dalam pengembangan RT RW itu harus dipakai sebagai rujukan juga tuh ya untuk RDTR-nya. Siap, itu memang harusnya begitu. Cuman begini Om, kadang-kadang apa ya, ini kita mesti berdiskusi juga. Kadang-kadang kita nih teman-teman aparatur lain nggak mau yang gratisan, sudah kita kasih gratis tapi nggak mau gratis, maunya nilai pekerjaan, proyek, ya kan? Betul. Ya kan? Rusaknya kita gitu nih aparatur nih begitu. Sebenarnya kayak gitu-gitu udah Pokja aja udah cukup ya kalau SDM-nya mumpuni itu. Itulah, gitu. Makanya saya sekarang saya sebarin semua peta-peta, saya sebarin Om. Saya sebarin. Saya buat racun di kabupaten, saya sebarin saya punya peta, peta-peta ini kampung ini saya kasih semuanya, begitu. Supaya orang, saya bilang saya kasih gratis, nggak bayar. Saya bikin begitu supaya mereka tahu bahwa barang-barang ini nggak bayar, begitu. Jangan nanti ada konsultan beli peta bilang dari BIG, wah nipu tuh Om. Iya. Oke Om, mantap, makasih. Om Rustam monitor, Om Rustam. Halo, Om Rustam. Nggak monitor ya. Joki Surabaya, bagaimana Joki Surabaya? Aman, Joki Surabaya aman Om. Coba dong tampilkan Om apa yang sudah dikerjakan. Mau tampilkan apa lagi Om? Surabaya itu bagus sekarang Om. Kasih lihatlah. Saya belum sempat Om, belum sempat main drone juga belum sempat saya. Ini perasaan saya lihat yang hadir ini orang-orang ini aja Om, kita-kita aja. Gak ada yang lain, pokoknya kita-kita aja ini, saya perhatikan semua nama ini. Ini udah pemain-pemainnya nih Om. Jangan-jangan yang bikin emang cuma segini aja yang bikin ini. Terima joki semua ini. Iya, saya sudah berapa kali lihat ya. Loh, yang hadir ini, yang pokoknya ikut yang presentasi ini, orang-orang ini aja, gak ada yang lain. Coba sekarang terang-terangan ini. Om Ri terang-terangan dong. Siapa aja yang udah dijokiin ini? Kalau saya angkatan 1 nggak ada. Kalau angkatan 2 bukan joki, tapi mereka minta petunjuk caranya gimana. Itu aja.
Nah, ini Om Febri ya, mau tampil ya. Mantap nih. PR nggak? Ini yang pakai R apa yang nggak pakai R nih? Yang pakai R. Waduh. Kemarin yang cerita semalam sudah bikin workshop siapa ya? Gigi. Om Gigi. Ya? Siapa? Om Gigi. Om Gigi. Sama Om Lutfi. Nah, Om Lutfi ya. Ada di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Hebat itu, sudah bisa bikin workshop sendiri ya. Oh, Om Febri masih dandan katanya. Itu persiapan Om Mahardika kayaknya juga mau buka workshop itu Om. Ya, di mana? Sama buat teman-teman di kampusnya kalau nggak salah. Tadi persiapan eksekusi citra drone tadi. Oh ya. Kalau di sini ada yang basicnya IT nggak, Om? IT, entah itu IT manajemen atau IT consultant. IT apa Om? Data manajemen, Om. Oh, bukan. Karena saya kebayangkan yang kemarin saya tulis itu, kalau seandainya masing-masing desa bisa mengakuisisi data, masalah berikutnya adalah bagaimana menyimpannya atau memanage data segitu banyak ya. Katakanlah satu desa, kemudian naik lagi di atasnya ke satu kelurahan, kemudian kecamatan sampai kabupaten. Ini kalau itu bisa dikelola dengan baik, apa yang diinginkan oleh pemerintah bisa sangat terbantu itu. Artinya database wilayah yang update ya. Karena saya pikir kalau kita main di kota besar agak sulit memang, karena pemain-pemainnya sudah nggak bisa, bakal tergeser itu. Tapi kalau yang di daerah-daerah, kemudian di desa, di tempat-tempat yang terpencil itu sangat terbuka sekali, dan kemudahan untuk dari pemerintah desa atau ya sangat-sangat mudah, itu nggak terlalu rumit ya. Tapi efeknya luar biasa itu. Seperti yang tadi cerita Om Reynolds ya. Pokoknya kita buatkan saja lah. Yang penting mereka tahu seperti apa dan mereka punya satu sudut pandang yang berbeda. Dan itu kalau berantai, wah luar biasa itu. Sekarang Om, itu dana kampung itu, kalau kita di Papua bilang dana kampung, itu hampir sama dengan dana satu SKPD, satu dinas. Besar sekali. Dia kadang-kadang dari pemerintah dapatnya itu ada dua, ada ADD apa, saya lupa namanya, itu bisa sampai 2 miliar, 2,5 miliar. Kalau dia investasikan saja untuk bikin peta, katakan nggak mahal, katakan 50 sampai 100 juta, wah, saya rasa itu sesuatu yang luar biasa Om itu. Begitu. Ya. Saya sudah juga, kalau saya kasih gratis Om di Momramus ini, saya kasih gratis, begitu. Yang penting mau, begitu. Saya nggak terlalu paham soalnya di pemerintahan, karena saya sedikit menghindar untuk bermain di sana. Tapi yang saya lihat seperti itu, bahwa pola pikir peta ini sebetulnya adalah infrastruktur kan, dan banyak orang yang berpikir infrastruktur itu sulit menghitungnya karena itu investasi. Mereka tidak mau berpikir ini akan bisa dipergunakan dalam jangka panjang, katakanlah 5 tahun lah minimal kita bisa pakai, masih bisa dipakai. Tapi kan banyak orang yang berpikir, kepala pemerintahan setempat berpikir pokoknya anggaran hari ini atau tahun ini harus terwujud dalam pencapaian serapan yang terlihat.
Itu barangkali ya yang Iya. masih agak sulit ya. Karena gini Om, kita Hmm. di pemerintah itu melakukan perencanaan itu tidak berbasis spasial, begitu. Karena Produk kayak ya. dokumen yang pemerintah kita bikin ada namanya RPJP, ada namanya RPJPD, terus apa RPJMD. Itu tuh cuman bikin program kegiatan, tapi lokasi nggak tahu di mana, begitu, nggak berbasis spasial. Betul. Tapi coba kalau kita semua program pemerintah, baik kegiatan di mana itu kita basiskan spasial berdasarkan analisa ruang kita, pasti itu bagus Om. Cuman belum dipakai sampai saat ini, belum ada. Banyak, mungkin hampir semua kayaknya seperti itu. Apalagi sekarang kan pekerjaan jarang sekali yang kalau dulu kita bilangnya namanya multiple years ya. Sekarang kan sudah hampir sudah tidak boleh. Jadi harus pencapaian itu harus terlihat di ujung di ujung anggaran ya. Kalau cuma hasilnya, wah, cuma peta ini aja mahal sekali ini katanya. Apa hasilnya? Itu yang mesti kita bedakan. Tapi kalau apa yang dilakukan Om Reynold ini kan sebetulnya kita brainstorming ya, artinya mencuci pikirannya bahwa ini contohnya lama-kelamaan orang akan dengan mudah dan nyaman, wah ini biasa gitu. Jadi menerimanya itu sudah jauh lebih mudah dibanding kalau kita membuat sesuatu yang betul-betul baru dengan ya katakanlah dananya cukup besar dan hasilnya nggak bisa dilihat gitu ya. Kalau buat kebanyakan orang kan, padahal ini kan investasi bahwa satu peta dasarnya bisa dipakai mungkin multiple user kan, seperti Om Reynold lah, yang makanya udah berapa banyak itu sekarang Om ya? Semua Om, cuma jadi begini, kalau saya kan PPBB itu kebetulan pajak pembinaan gabungan itu di tempat-tempat yang mempunyai potensi pajak, ya kan? Nah, untuk sementara waktu hanya di beberapa tempat saja yang ada potensi pajaknya. Nah, pada saat saya bikin pemetaan itu biasanya saya waktu bikin, saya serahkan lagi sama masyarakat peta administrasinya, peta saya kasih gratis semuanya, siapapun orang desa manapun kalau mau datang ambil di kantor saya. Yang penting bikin berita acara ada. Nah sekarang begitu juga akhirnya dinas-dinas lain juga begitu. Artinya kalau mau perlu ini mereka nggak beda begitu. Ke saya aja datang ketemu pimpinan minta peta. Jadi justru kebalik, saya yang bikin peta aneh jadinya, cuman ya mau apa lagi begitu. Artinya saya memang sudah racunin Om. Artinya memang saya racun yang ini bukan bagaimana, cuman artinya saya nggak mau bikin sesuatu itu semuanya basisnya uang. Begitu, sedikit-sedikit uang. Kita bukan nggak perlu uang, tapi nggak selalu uang. Pikiran kita tuh begitu. Itu tuh kalau kerja sama Suhu Fikar itu Om. Om Reynold mesti tempatnya di itu, tata ruang tuh PU. Ya harusnya Om, cuman ya kami kalau tata ruang tuh di Bapeda kayaknya. Ya, sekarang udah di PU sekarang. Ya, dulunya harusnya. Memang di Bapeda, sekarang dia udah di PU. Ya. Memang perlu proses Om, artinya kita masih melihat bahkan dari sebagian dari kita pasti masih punya persepsi bahwa pemetaan itu sesuatu yang eksklusif ya. Bahwa pemetaan itu harus citra. Lalu pemetaan itu di bahasanya itu citra. Citra itu kembali lagi harus Landsat atau seperti itu dan mahal sekali. Sulit dan yang punya cuma ya kita bisa lihat berapa jari tangan kita itulah yang punya kan. Padahal kan dengan kita ini punya misi lain Om, artinya mengedukasi masyarakat. Awalnya memang tidak terlalu luas. Banyak yang dari kita ini adalah orang-orang yang bersinggungan, walaupun ada yang sedikit, ada yang banyak. Contohnya ada yang praktisi, ada akademisi, mahasiswa atau pelajar atau siapapun yang tertarik. Tapi saya yakin, katakanlah kita ini sekarang sudah punya di FB Group itu 1.000 orang. Itu capaian luar biasa, 1.000 orang dalam waktu 1 bulan. Dan 1.000 orang itu bukan hanya sekedar masuk, tapi mereka rata-rata aktif. Aktif artinya tidak tentu harus menyampaikan, tapi juga memperhatikan.
kebayang influence yang didapat dari masing-masing orang. Katakanlah satu orang itu bisa punya influence ke 50 orang kawannya. Artinya apa yang kita lakukan ini sudah tersebar banyak. Contohnya lagi, kita bisa lihat secara sebaran yang kita sudah miliki dari Om Zul buat, itu sudah 205 kota kabupaten. Secara statistik itu adalah hampir separuh dari jumlah kota atau kabupaten di Indonesia. Kebayang Om bahwa kita akan mengedukasi, bukannya tidak bisa, tapi perlahan-lahan kita bisa menyajikan itu. Ini baru sebulan sudah sebanyak itu. Katakanlah nanti kita berkembang dalam perkembangan progres yang eksponensial ya, bukan deret hitung ya. Gitu. Yes. Iya. Yang dilakukan Om Reynolds ini mungkin Om Reynolds nggak ngukur waktu itu. Ternyata SKPD atau yang lain minta, kan nggak pernah kepikir. Sekarang kebayang impact yang dibuat atau dampak positif yang dibuat Om Reynolds ini. Coba kalau kita bisa ukur. Katakanlah satu peta yang dibuat Om Reynolds kan harusnya nilainya sekian untuk SKPD satu SKPD saja. Tapi sekarang boleh nggak tahu Om, yang sudah pakai itu berapa banyak? Kira-kira ada 5 atau 10? Lebih Om, kebanyakan sih bukan SKPD, kebanyakan kampung. Oh, kampung. Ya. Nah, itu kan buat saya profil kampung. Ya, buat saya unik tuh. Kampung artinya mereka sudah akrab. Artinya kan ada satu yang hebat saya bilang nih. Bahwa mereka datang ke kantor di Pemda gitu kan. Yang biasanya kalau boleh nggak usah lah ke sana gitu kan. Sekarang mereka malah ke sana kan. Ini kan sifatnya populis jadi. Nah, kalau masing-masing kawan-kawan ini, terutama kami berharap angkatan 1 ini, kita berharap betulnya ya 90 orang ini maju terus. Kita berharap 90 orang ini menebarkan tebar manfaat ya. Luar biasa sekali ada 90 orang seperti Om Reynolds ini di setiap pelosok negeri ini. Waduh, ini dijamin Om, ini akan banyak manfaatnya buat orang lain. Kalau saya punya cita-cita, saya ini Om, saya pengen orang Papua berdaya di tanahnya, itu saja. Begitu. Bukan kita ini bantu mereka, cuman itu saja. Saya pengen saya punya staff-staff itu di kantor bisa pintar, bisa berdaya, gitu. Cuman itu Om, saya punya tujuan untuk itu saja, nggak ada hal lain. Ini hal yang unik Om ya. Secara statistik kita perhatikan bahwa sebaran dari apa yang kita sebut Indonesia Mapping Community itu mulainya dari timur nih Om. Kelihatan sekali dari timur, kemudian mulai ke tengah, terus baru mulai ke arah barat. Yang terlihat pasti bahwa Aceh itu paling ujung dan paling akhir. Saya nggak tahu ini apakah karena ada sebabnya, tapi kan mestinya nggak ada hubungannya antara jarak tuh udah nggak ada korelasinya. Tapi ternyata seperti itu. Yang rame itu Sulawesi rame, ya Jawa ya masih rame, Sumatera masih belum, pelan ke atas. Ini terbukti Om bahwa dari langit Papua kan bilangnya memberi negeri. Nah itu kan paten itu. Dari langit Papua untuk Indonesia Om. Iya. Sampai Om Febri aja datang tuh duduk manis di pojokan. Hai. Om Febri ada itu. Tanya Om. Om Febri ada yang bikin diklat online BIM tuh Om. Siapa? PU ya Om ya? PU Om, PU. Kebetulan kemarin PU juga yang bagian apa sih? Bagian apa sih namanya? Riset ya Om. Kan ada badan riset dan apa gitu. Benchmarknya juga ke kita sebenarnya. Gitu. Jadi kemarin kita karena kan mereka tuh dicekokinnya sama ini kan BIM itu Revit gitu kan. Akhirnya kemarin kita ada yang namanya forum engineering, kebetulan juga ngundang menteri Menteri PU. Nah, setelah itu mereka baru koordinasi ke kita gitu bahwa BIM itu sebenarnya bukan software gitu. BIM itu adalah
gabungan dari semua disiplin ilmu, gabungan juga dari semua software gitu. Karena yang kita kerjain di kantor sekarang kan nggak cuman satu software. Misalkan kita pakai Allplan ya buat tulangan. Nah, buat tulangan itu juga kan masih ada kekurangan Om gitu. Jadi satu software itu nggak sempurna. Jadi untuk menyempurnakan hasilnya ya kita harus cari di software yang lain juga gitu. Itu sih. Intinya nanti dari software yang banyak itu kita compare lagi jadi satu gitu sih Om. Iya, saya kemarin siapa yang kasih tahu ke saya ini ada ini. Tapi begitu saya lihat, saya cek lagi pembicaranya siapa narasumbernya, nggak ada Om Febri, nggak jadi daftar saya. Lebay. Aduh. Ya. Tadi siapa yang mau bicara? Tadi saya potong. Om Putu sudah selesai Om? Masih ditunggu nih Om, pemirsa masih nunggu nih. Ya Om, saya besok aja saya. Masih lagi diracik ini. Lagi meracik kata-kata. Lama banget kata-kata indah. Racik. Gak enak Om, presentasi masa nggak pakai ini PowerPoint. Iya gitu. Jadinya ini pasti racik racun sama bom ini. Hati Om, nagih Om. Sudah pasti Om, pasti saya tagih itu. Atau Om ini nih Om Edi, jangan diam saja situ Om Edi. Ya Om. Om Edi, saya punya ide nih Om. Saya sebetulnya waktu pas presentasi saya mau tanya tapi saya lupa. Om ini sudah menguasai pengetahuan teknik tentang mapping dan bukan mapping sebetulnya, saya lebih jauh lagi yang tadi saya bilang artinya spasial Om. Kecerdasan spasial. Kan Om ada usaha itu. Kenapa nggak ditampilkan di sisi spasialnya? Di mana sih posisinya itu? Petanya aja nggak ada. Bikin lah Om. Hah? Ini Om, masalahnya apa? Posisi tempat usaha tuh di dekat bandara Om. Iya, tapi masih jauh lah itu. Itu paling kayaknya 100 meter kayaknya udah 100 meter aja dekat banget kayaknya dekat dengan pesawat soalnya di bawah tempat lepas landas pesawat kayaknya tuh naik turun tuh di atas ruko gitu Om. Oh, runway ya? Iya, rawan Om. Approaching area. Ngeri-ngeri sedap jadinya. Kalau kita ambil overlap tinggi, jadinya banyak banget. Gue udah coba kemarin. Buset, gue bilang mau berapa kali terbang ini. Kan kalau saya ini jangan ditiru ya, tapi ini triknya saya. Saya biasa kalau untuk yang punya risiko seperti itu, kita pastikan bahwa itu pasti mungkin masih KKOP, tapi kan tadi saya anggap ini masih dalam shadow line-nya. Yang kita lihat pesawat-pesawat itu lintasannya berapa tinggi sih? Karena kalau secara permen kita diperkenankan 150 ABL kan. AGL, jadi above ground level. Tapi batas ketinggian jalur traffic pesawat juga harus kita lihat. Kan gampang. Coba aja pakai radar biasa ya. Radar, kelihatan tuh ketinggiannya berapa. Karena saya pernah juga, tapi memang ini yang saya pakai dia jaraknya cukup jauh. Cuma saya memastikan aja ternyata pesawat ada di 400 meteran lah gitu kan. Ya oke, saya masih terbang 120 nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ini sih rencananya mau mau mapping full komplek, kemarin kan belum full. Gue rencana mau full nanti, full satu komplek jadi. Siapa jadi Pak RW habis itu?
Iya, rencananya gua mau file buat kasih ke apa RW di sini kan. Iya, iya. Sambil iklan gitu, Om. Iyalah, tebar pesona, Om. Betul. Itu Soal yang bisa apa enggak, yang penting udah kelihatan hasilnya dulu. satu lagi, Om, itu yang bikin 3D-nya apa namanya? Jembatan Ampera belum ada, Om. Buatlah mappingnya, langsung buat 3D-nya. Iya sih, Om. Masa Boleh cuman sih, video, kayaknya 3D keren di situ. ya masa cuman drone bolak-balik kiri kanan depan belakangnya di situ. Betul. Pengen sih, Om, nanti, Om. Kalau sekarang sih masih belum bisa ke daerah Ampera tuh ada Pol PP, dijagain Pol PP, Om. Nggak boleh nyebrang. Hah? Kan nggak usah nyebrang di Bukan. pinggir apanya. Iya, kan apa di apa BKB itu kan ditutup, Om. Nggak boleh masuk. Yang di pinggiran di dekat Tugu itu? Pinggir sungai? Betul. Dari situ udah apa kosong. Dijagain Pol PP, ditanyain ngapain di sini kayak gitu. Kan Palembang lagi masuk zona merah nih. Iya. Iya, nantilah tunggu ini. Tunggu ada kesempatan nanti. Iya, depan. Rencana sih memang pengen gua bikin 3D di situ. Ya, artinya apapun juga. Semoga aja lah nanti. Saya berharap kawan-kawan yang sudah punya kemampuan, artinya sudah punya karya. Ini sekarang semua sudah punya karya. Ini harus menebarkan apa namanya pengetahuan, membantu kami untuk menyebarkan ilmu, pengetahuan dan visualisasi tentang apa sebetulnya. Kenapa sih kok tagline-nya itu kan kita punya tagline-nya itu berbagi itu indah, mapping untuk Indonesia. Harusnya ya betul. Yaitu disebarkan ke kawan-kawan di media sosialnya atau di lingkungan pekerja atau lingkungan tempat tinggal. Siap, Om. Apalagi contohnya kayak kelas-kelasnya Bintang. Bintang, monitor Bintang. Halo Bintang. Hadir Om. Hadir. Nah, ini di lingkungan kamu sudah ada yang tahu belum kamu bikin seperti ini? Sudah Om, sudah ada. Sudah ada. Apa sih namanya kalau lingkungan di Bali apa namanya? Banjar. Nah, Banjaran ya. Nah, bikinlah itu peta Banjarnya. Iya sudah Om, baru mau mulai buat mission flag-nya dari sudut pantai. Kamu tinggal di mana sih? Di Gianyar. Gianyar itu ada apa ya? Apa yang bagus di situ? Ada stadion. jangan stadion terus lah. Yang menarik, yang unik apa? Gianyar. Gianyar kota ya? Apa Om? Gianyar kota? Enggak, di pantai. Oh, pantai. Di pesisir. Gianyar ke Buleleng berarti ya? Jauh. Buat. Artinya apapun walaupun cuma sedikit, tapi tadi kamu lihatlah seperti Om Renald buat ya. Dia buat memang untuk kebutuhan sendiri, tapi artinya manfaat yang diberikan atau yang dipergunakan jadi besar, jadi luas. Nah, ini yang multiplier efek yang kita harapkan. Kita nggak pernah tahu, kita pikir ini hanya untuk 1-2 orang, tapi ternyata di belakang itu berkali-kali lagi banyak yang memanfaatkan. Ini yang kita inginkan. Karena kita tidak mau berhadapan langsung dengan, ya contohnya BIG punya kepentingan, punya hal yang kita nggak usah ke sana. Karena itu terlalu sulit lah. Tapi secara, kenapa saya bilangnya community participatory ini, penerimaan dari masyarakatnya juga akan menjadi ukuran tersendiri bagi nantinya pembuat kebijakan. Ada lagi yang mau share hasil karyanya apapun juga, jangan ini kita berlatih, artinya sebetulnya presentasi ini adalah ruang yang positif buat kita
menampilkan, mau bicara, atau cuman memperlihatkan, atau kalau bisa memang punya narasi, punya materi sampaikan dan bicara gimana? Harus bisa, harus berani, Om. Kita latihan di sini. Nah, Om Chandra udah hadir, Om Chandra. Mana Om Chandra? Siap, Om. Oh, ya, gimana Om? Sudah ada ide, Om? Om, nanti kita bicarakan dulu dengan ya apalah pihak terkait, atasan saya. Ya mudah-mudahan apa yang Om sampaikan nanti kita realisasikan, Om. Nanti besok Senin mungkin aku bisa ngomong sama atasan saya, Om. Ya. Penting itu, Om. Tapi yang pasti Om, dari pembicaraan tadi siang Om, sepertinya visi untuk membangun GIS di perkebunan itu Om, memang peluangnya sangat besar Om. Oh iya. Apalagi sebenarnya skop GIS untuk perkebunan itu sebenarnya tidak hanya sekedar membuat layout peta saja Om. Sekarang kan Trimble sendiri sudah mengembangkan satu software. Saya tidak tahu softwarenya secara pasti. Kalau tidak salah dia Ecognition Oil Palm Counting. Jadi dia itu fungsinya bisa menghitung pokok kelapa sawit Om dengan pendekatan tajuk dari kelapa sawit melalui foto udara yang kita buat Om. Oh, itu udah jadi banyak. Kemarin pernah kami coba Om, beberapa unit, beberapa adeling, kita hitung-hitung Om, itu bisa menghemat sampai tidak tanggung-tanggung Om, 22 M untuk satu pekerjaan saja Om. Di perkebunan itu akan Om, ada itu pos pekerjaannya itu menghitung pokok kelapa sawit. Ya. Namanya sensus pokok kelapa sawit. Ya, sensus darat ya. Sensus kelapa sawit. Jadi selama itu kita pergunakan secara visual, secara manual, menggerakkan tenaga Om. Jadi selama ini biaya per hektarnya itu Om sekitar 150.000 per hektar. Oke. Areal PTPN sendiri itu ada sekitar 120 hektar. Ya. 120.000 hektar. Itu baru satu PTPN Om. Ya. Kalau digabungkan seluruh PTPN kan bisa jadi skopnya lebih luas. Gambarannya seperti ini Om. Ketika kami uji coba kemarin dengan menggunakan manual, itu hasilnya belum tentu akurat Om. Sementara kalau kita menggunakan foto udara dengan memanfaatkan aplikasi oil palm counting dari Trimble, itu bisa dikatakan 99% akurat. Kita hanya mencoba ibaratnya mereview lah Om, mengevaluasi hasil perhitungan pokok secara otomatis itu apa ada yang terlewat seperti itu Om. Jadi pekerjaan itu sudah bisa dihandle dari desktop seperti itu Om. Iya, ya. Itu di satu pekerjaan Om, untuk counting kelapa sawit saja. Terus pekerjaan-pekerjaan di perkebunan itu misalnya kalau kita ada replanting itu Om, kan misalnya di daerah berbukit, kita disuruh menghitung panjang teras yang dibentuk oleh kontraktor untuk areal tanaman kelapa sawit. Selama ini kan Om kita hitung secara manual itu Om, tarik meteran dari ujung ke ujung seperti itu. Ya. Jadi dengan adanya teknologi drone ini Om, pemetaan yang seperti yang kita pelajari ini Om, itu sangat memudahkan Om. Ini saya ngeloncat sedikit ke depan Om. Ini info aja.
kita kan sering berbicara, saya tahu lah PTPN 4, PTPN 3 itu PTPN terbaik di Indonesia. Tapi yang terbaik pun masih ada yang lebih baik lagi, Om. Wilmar itu kan salah satu pemain besar ya, dia punya perkebunan dan pemain oil refinery juga. Dia sudah nggak berpikir menghitung kelapa sawit, Om. Bukan nggak menghitung bagaimana hasilnya, enggak. Tapi dia sekarang membuat database seluruh tanah di Indonesia, diperiksa semua kecocokannya, diperiksa semua potensinya. Jadi dia sudah siap untuk 2, 3, 4 langkah di depan, Om. Sementara kan, ya mohon maaf ya, kita masih sibuk menghitung pohon sawit. Dia lebih lagi. Dia sudah berpikir aglomerasi. Dia udah nggak usah mikir ya, kalau untuk tanamnya sudah lah, itu kasih dia aja, sudah cukup orangnya udah ada kan. Tapi dia berpikir lebih jauh lagi. Ini dia sudah pegang informasi di tangan dia. Itu kuncinya. Kembali lagi, sekitar tahun 80-an, tahun 70-an itu GICA masuk ke sini. Itu bentuknya kan masih dalam bungkusan bantuan ya dari Jepang. Kebayang waktu saat saya, ini pengalaman saja sedikit, cari data, lihat mereka punya data, yang namanya Sentul tuh tahun 80-an sudah direncanakan seperti itu. Kebayang. Oh, di situ akan ada apa, ada ini. Karena ya kalau kita bilang kemarin topologi, apa sih namanya? Kecocokan ya. Apa namanya? Kesesuaian. Kesesuaian lahan. Ya, kesesuaian lahan, baik itu dari morfologinya, dari aksesnya, dari apapun juga, sudah ada. Tahun 80-an itu juga mereka sudah membuat master planning untuk Ujung Kulon, Tanjung Lesung, dan sebagainya. Kebayang. Mereka berpikir 2 tahun ke depan hanya karena apa? Karena mereka pegang data. Apalagi kalau sekarang kita punya data spasial. Contohnya Om Reno lah. Om Reno udah tahu banget nih. Ini bupati tahun berapa ya Om ya? Calon bupati tahun 2 tahun lagi, 5 tahun lagi Om. Karena datanya sudah dipegang. Kita udah nggak bisa bilang bahwa ini mengandai-andai. Enggak, datanya udah dipegang. Ini member AMO ini 5 tahun lagi akan jadi gini. 10 tahunnya kenapa? Sudah terukur semuanya. Dan nggak semua orang punya itu. Jadi kebayang, apa yang kita buat ini akan jadi basis, apalagi secara spasial, bukan sekedar data kasar, karena akurasinya cukup, kedalamannya banyak, dan komprehensif. Itu yang saya bayangkan, kenapa Indonesia Mapping Community ini bisa jadi salah satu yang kebangsaan kita untuk negara, untuk negeri kita. Gitu. Ya mimpi boleh lah. Tapi kan kalau dikasih tanggal katanya mimpi itu kan jadi kenyataan. Katanya sih gitu. Om Reno kapan bikin itu kemarin? 2 tahun yang lalu Om ya? Saya sudah 2 tahun berturut-turut ya. 2018, 2019, harusnya 2020 ini kami lanjut lagi untuk distrik yang ada 1 distrik lagi. Ada berapa kampung? 5 atau 6 kampung. Cuman COVID ya, tunda. Gitu. Di luar Membramo diundang nggak Om? Yang di luar Membramo rencana kemarin, kalau tidak salah, Pegunungan Bintang kayaknya. Saya dapat ini. Kecil aja Om, 200 juta, yang penting ada. Begitu. Cuman COVID yang ini apa? Yang bikin kita tertunda semuanya. Begitu. Ya, kalau saya sih bukan lihat dari nilainya, tapi multiply efeknya nih Om. Ya. Kehadiran peta di tangan. Biasanya saya sama Om Sul, biasa kami sudah kerjasama. Ya, kita kerjain bareng-bareng Om. Begitu. Ya. Nah, makanya saya lagi nunggu Om Putu nih. Om Putu ini mesti cerita banyak nih Om Putu. Saya sejak Pak Jokowi dengan nawacitanya ini kan salah satunya kan adalah merubah mindset tuh bahwa pulau atau perbatasan itu adalah halaman belakang. Kalau sekarang kan enggak kan, namanya bukan pulau terluar kan, namanya pulau terdepan. Betul ya Om ya? Om, background saya bukan perikanan Om. Background saya tata kota. Enggak apa-apa. Justru
Om, ini saya mau nunjukin ini satu. Dashboard. Oh maaf, mungkin di sini udah ada yang tahu ya buat dashboard begini. Mantap. Coba dijelaskan Om, apa ini, pakai apa? Di datanya pertama kita harus cari tahu dulu data ODP, data PDP, positif, meninggal, sembuh, dirawat. Data yang saya ambil itu dari Dinas Kesehatan, dari coronasolotproof.go.id. Jadi saya update-nya tiap hari. Tapi untuk buat ini harus ada ARJIS online yang berlisensi. Oh, pakai ARJIS Pro kah? Halo? Iya Om, saya pakai ARJIS Pro, cuma untuk data atributnya saya pakai ARJIS biasa aja. ARJIS Pro juga bisa, cuma yang di sini cuma bedanya kalau ARJIS di online yang public, dia bisa buat seperti web layer ini. Cuma kalau untuk yang lisensi dia ada fitur-fitur tambahan, misalnya ARJIS Hub, ARJIS Insight, Story Maps, dashboard, banyak lah. Jadi saya ada bikin contoh untuk di Sulawesi Utara, Papua Barat. Oh, di Papua udah ada atau belum? Oh, Papua belum ada tuh. Sudah coba tawarin nggak? Provinsi Papua. Iya Om, sebenarnya saya ingin buat sih. Saya juga ada teman juga di BIK, teman asli dari. Halo? Ya, Om Ilo sudah mampir sebentar lagi. Sudah lihat-lihat dia. Nih, heat map Om, bagus Om, luar biasa. Jadi saya update-nya dari sini, datanya sumber dari sini. Cuma di petanya dibuatan begini, jadi saya nggak suka. Bagusnya ya buatnya seperti ini, dashboard. Biar informasinya lebih jelas. Datanya per kasus, terus tingkat persentase positif di Provinsi Sulawesi Utara, yang tertinggi di kabupaten apa atau kota apa. Untuk sembuh juga begitu, meninggal. Ini dashboard, ini dashboard template-nya memang sudah ada Om, atau memang bagaimana ya? Sudah ada Om, sudah ada. Coba di zoom Om. Petanya juga di zoom petanya Om, jadi bisa kelihatan. Petanya. Berat kah? Misalnya petanya saya zoom. Iya, soalnya jaringan, dia perlu jaringan. Jaringan di sini agak kurang bagus juga. Misalnya kalau saya zoom-nya di Manado saja, otomatis data dashboard-nya ini ditunjukkan untuk Kota Manado, misalnya kasus Kota Manado-nya, terus ini indikatornya, terus ini diagram berdasarkan kategori dirawat, PDP, dan positif meninggal. Positifnya di sini 25, meninggalnya 2, sembuhnya 14, dirawatnya ada 9 orang. Ketika saya zoom-nya agak jauh sedikit, berarti ada 2 kabupaten masuk di area layer webnya. Ketika saya jauh, zoom-nya jauh, nah, dia otomatis kalkulasi satu provinsi Sulawesi Utara. Ini datanya real time apa kita manual masukkan Om? Datanya sini ya. Di sini saya ini konten di dalam ARJIS saya, ARJIS organisasi saya. Jadi datanya itu saya update-nya tiap hari. Saya update-nya sendiri manual. Kecuali kalau ya kalau kemarin saya buat. Halo. Ya lanjut. Nah, kecuali kalau kemarin saya buat yang satu Indonesia, saya kutip dari BNPB Pusat. Jadi dari BNPB Pusat itu ada penyedia data untuk data COVID.
Jadi di situ ada ArcGIS Hub, istilahnya ArcGIS Hub penyedia database-nya itu. Jadi database-nya itu saya connect dari situ. Jadi update-nya otomatis. Coba saya buka ya Satu Indonesia. Data kasus provinsi COVID Indonesia. Nah di sini kan kalau provinsi Papua ini data dashboard-nya. Ini data fitur layernya yang berupa SHP yang berisi atribut-atribut ODP positif meninggal tadi. Nah, ini Satu Indonesia. Indonesia. Dashboard. Coba saya buka di website apa ya, BNPB ya. BNPB. Indonesia berapa ya? 1000 ya, 10.843 ya, 10.843 yang dikonfirmasi. 10.000. Ya, sama, 10.000 kan? 10.843. Kalau yang pasien sembuh akumulatif sama 1.665. Oh, beda ya. 1.665. Ini 831. Sama, 831. Ya. Inline berarti. Ya. Ya, update-nya otomatis. Menarik ini, Om. Jadi tidak hanya bisa untuk dibuat versi data corona, mungkin data misalnya apa ya, kalau untuk pakai dashboard begini. Mungkin Apapun atau terkait artinya kan juga bisa. Dashboard ini kan visualisasi dari data karena dia terkait dengan apa namanya data aslinya yang spasial, dengan mudah dia langsung kajiannya juga atau visualisasinya juga spasial kan. Kita nggak pernah lihat bahwa 10.843 ini apa gitu kan. Tapi begitu kita lihat secara spasial, oh ini sebarannya seperti ini, dan itu berarti sekali. Bisa ditelaah lebih lanjut lagi tuh. Kenapa di daerah ini lebih banyak, kenapa daerah ini bisa lebih. Contohnya lah Jakarta kan katanya sekarang apa namanya recovery-nya paling tinggi ya, yang sembuh tinggi. Tapi kenapa? Apakah karena sebaran densitas penduduknya atau karena luasannya nggak bisa dibuat seperti itu? Mesti dilihat dasarnya juga kan. Menarik ya. Karena banyak smart city tapi nggak smart ini. Komputer malah lebih smart ini. Ini Om, kalau versi trialnya ada 21 hari. 3 minggu. Ya? 3 minggu cukup lah. Ya. Om, download dashboard-nya dikasih Kak. Saya ada yang license. Dashboard yang ini ya dikasih gratis. Dashboard yang COVID yang tadi itu dikasih gratis. Atau bikin? Oh iya, kalau untuk bikin bisa Om, dibikin sendiri. Nanti di sini Om, nanti diklik di sini. Kalau yang lisensinya kan dia ada muncul titik ini. Nah di sini ada pilihan. Di sini saya pakai yang dashboard. Bikin di sini. Yang penting fitur layernya dari SHP tadi yang berisi atribut ODP positifnya itu importnya dulu datanya ke sini, ke kontennya, ke konten sini. Caranya yaitu di sini tambah item dari komputer, atribut tadi itu kan bentuknya SHP. SHP itu kita bentuk ekstrak dalam bentuk zip. Karena dari web layer ini dia mendukung data zip dengan data CSV. Jadi data CSV dari Excel, toh save as dia, koma separate apa delimiter apa
value kalau nggak salah panjangannya. CSV, importnya ke sini di web player ini. Nah, di sini. Buka di map. Ini jadi di sini kita cuma atur simbologi saja berdasarkan kota kabupaten. Mungkin kita mau konfigurasi pop-up-nya kah, atau ingin memberi label. Nah, selanjutnya nanti disimpan. Nah, disimpan itu datanya tersimpan di sini di dalam konten organisasi saya. Kemudian dibagikan. Nah, dari bagikanlah inilah yang nanti kita akan buat web map. Baik web map-nya dalam bentuk web map dasar dari yang ada di ArcGIS Online ini, ataukah yang buat dashboard. Nah, ini. Kalau saya kemarin ada buat tulisan, karena 2 hari lalu saya ada sharing sama adik tingkat saya di kampus membuat dashboard. Sudah ada tutorialnya, Om, udah bikin? Udah, Om. Kalau saya sharing ke orang, saya ingin buat, saya memang sengaja buat tutorialnya. Ya, di share dong, Om, di grup, Om. Di share, Om. Di share, Om. Boleh, Om. Bagusnya nanti saya sharing juga di grup, Om, kalau boleh. Supaya Mantap, Om. Biar bicara buatnya dari nol. Ya. Om share di grup, nanti saya kasih waktu untuk penjelasan di sini juga. Jadi cocok lah. Jelaskan juga bagaimana step by step-nya. Iya. Mumpung ada trial kan, bisa pakai semuanya toh? Iya, 21 hari tadi. Nah, kalau trial berarti yang punya kita mesti keluar dulu. Install yang asli. Ini Om, kalau dashboard-nya baru dibuat, tampilannya begini, masih kosong. Nah, dari kosong lah ini kita nambahkan misalnya header. Header itu berisi judul, misalnya peta persebaran COVID di Provinsi Papua Barat. Nah, dan ini kan isi datanya, terus buat menambah listnya itu misalnya kota kabupaten. Nah, di sini kan. Kembali, nah dia ada di sisi kiri. Ayam. Tapi ya sedikit sekali kerasnya. Buka dengar. Tidak dengar sini. Keren ini, Om. Bermanfaat ini. Nggak usah besar-besar lah, kota aja. Skala kota mungkin jauh lebih menarik, karena akan lebih detail dia. Iya, nanti saya coba bikin yang kota Manado. Sebagai contoh aja. Ini contohnya di tempat saya ini, di Tangsel nih, zona merah ini, Om. Zona merah di lingkungan saya, di kelurahan saya, zona merah juga. Kalau di zoom lagi masih merah, makin merah. Ngeri kali, tapi ya infonya nggak ada. Kita cari-cari nggak ada, tanya 11 sudah diangkat. Aduh. Ya nggak menakuti ya, tapi kan informasi ini sebetulnya membuat kita punya awareness ya. Pengetahuan artinya akurasinya ada, dan ini real time kan, artinya misalnya bukan real time tapi updated ya. Jadi kita bisa tanggung jawabkan. Ya. Ini pasti juga nggak terlalu sulit nih kan,
Karena bikinnya juga nggak perlu tes topologi nih. Hah? Nggak perlu uji topologi. Iya, nggak perlu diuji lagi, udah pastinya ini. Ini yang sebetulnya dibilang Om Hikmatnya memang belum tahu ya, karena ini kan sistemnya cloud computing ini, mereka yang menghitung, mereka yang proses dan sekaligus menampilkan. Semuanya di cloud ditaruhnya, kita cuman kirim data saja ke sana. Ini Om, cara update datanya. Jadi ini kan data fitur layernya, data SHP-nya tadi. Kalau update, ini Om, di kolom data sini, klik di data, terus ini Om, di sini yang dirubah-rubah. Misalnya mungkin untuk tanggal sekarang, tanggal berapa ya, hari apa ya? Sabtu tanggal 2 Mei. Nah, ini barusan saya update tadi, 2 Mei. Jadi kalau Tadi misalnya pagi. besok ada perubahan, ya misalnya kalau ada perubahannya besok sore, saya update lagi di sini. Kalau update di sini secara otomatis, di sini juga otomatis berubah. Ya. Itu cloud computing, yang langsung menghitung sendiri. Makanya kemarin yang pas ada sharing juga, orang dari Dinas Kesehatan tanya, ini bagaimana caranya sehingga datanya update otomatis? Saya bilang, oke, mungkin bisa tanya sama dari Kominfo, dari Dinas Komunikasi, mungkin kalau mereka ada buat versi begini, data GIS-hub-nya, data hub-nya itu yang kita bisa minta untuk di connect dengan ArcGIS dashboard ini, gitu. Jadi dia update otomatis. Jadi kan dari data dashboard ini kita bisa sematkan juga di web hosting dari Dinas Kesehatan punya web sendiri. Iya. Jadi sebetulnya sudah tidak banyak lagi mereka kerjakan kan, mereka cuma tinggal nonton saja, tinggal maintenance saja. Keren Om Putu. Ya ini yang saya maksudkan, ini adalah bukti atau tampilan ini yang membuat kita paham atau sadar bahwa kecerdasan spasial ini tidak hanya sekedar peta seperti yang kita lihat, ini konten, ini contohnya lah konten ini yang bisa diupdate, mengartikan informasi ya sesuai dengan kebutuhan kita ya, baik dari sekedar kesehatan bahkan sampai geopolitik ini. Luar Terima biasa kasih Om. banyak. Ini kalau dipakai di pajak ini saya sudah bisa gampang sekali. Iya. Aduh. Ya Om, nanti saya sharing di grup ya. Nanti saya kirim. Terima kasih. Saya perbaiki dulu. Oke. Siap. Ya, terima kasih banyak Om. Rasanya ini sudah cukup larut perbincangan kita. Nanti akan saya buat beberapa sesi seperti ini. Artinya kelas akan hanya menyediakan tempat dan waktu. Tapi materi juga akan kita minta dari kawan-kawan yang punya inisiatif. Contoh tadi Om Putu punya pengetahuan atau punya ide atau punya karya atau apapun juga. Walaupun cuma menyadur, tidak masalah Om. Bahwa kita menyampaikan informasi ini mungkin buat kita hanya membacakan, tapi buat orang lain itu berarti banyak. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan hari ini, malam ini. Tolong juga dibantu, besok adalah sesi terakhir untuk kita, untuk presentasi. Om Febri, jangan sampai enggak hadir, jangan sampai nanti terpaksa harus dikasih surat cinta dari Om Zul. Siap. Ada berapa lain juga ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam, sampai jumpa. Jumpa. Kita akhiri ya. Malam Om.
Makasih. Saya tutup ya.